Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Burhan Pratama. Prodi saya yaitu Pendidikan Ekonomi A semester 1. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menuntaskan tugas ujian tengah semester saya, yaitu pada mata kuliah Emotional Intelligence. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Pada pembahasan yang pertama, yaitu apa sih emotional intelligence itu? Emotional intelligence adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan dan memahami emosi, baik emosi orang lain maupun emosi diri sendiri, dengan bertujuan meningkatkan kesehatan kita, fisik kita, dan mental kita. Pembahasan yang selanjutnya yaitu apa sih tujuan mempelajari emotional intelligence itu? Yaitu dengan cara meningkatkan kesehatan fisik dan mental kita. Seseorang dengan emotional intelligence yang baik mampu mengontrol emosi saat marah, peka terhadap perasaan orang lain. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang manfaat memiliki emotional intelligence dalam situasi konflik adalah membantu kita jalan tengah dalam perselisihan dan akan membantu kita atau pihak yang berselisih bersedia untuk berkompromi dengan kita dengan orang lain, sehingga masalah atau konflik yang dapat dihadapi akan berjalan seperti biasanya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang prinsip-prinsip perkembangan emotional intelligence. Yang pertama itu adanya belajar mengolah emosi negatif. Yang kedua, melatih kemampuan komunikasi. Yang ketiga, belajar lebih empati kepada orang lain. Yang keempat, adanya bersosialisasi. Yang kelima, mengembangkan motivasi diri. Dan yang terakhir, yaitu menerapkan active listening skills. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang hambatan dan tantangan dalam manajemen mengolah emotional intelligence. Yang pertama itu adanya malu. Orang tua dan guru harus menceritakan kepada mereka bagaimana mengatasi rasa malu tersebut agar mendorong kita atau mereka untuk mempunyai kepercayaan diri sendiri. Yang kedua itu adanya frustasi. Orang tua dan guru dapat menolong bila anak yang mengalami frustasi. Tolonglah anak dengan menciptakan situasi yang tenang. Hargai perasaan frustasi mereka. Yang ketiga itu adanya sukar untuk berempati. Melalui menceritakan cerita kepada anak-anak dan bermain sosial drama, anak-anak akan dapat belajar berbagai jenis perasaan. Empati akan bertumbuh bila anak-anak mempunyai pengetahuan dan kesanggupan untuk menganalisa situasi dan menyadari bahwa situasi ini dapat saja terjadi kapan saja. Yang terakhir itu adanya kesulitan membina hubungan. Sebelum anak-anak mempunyai teman, orang tua, guru harusnya menjadi teman dari anak-anak terlebih dahulu. Bila mereka malu, orang tua dan guru harus memperkenalkan mereka kepada teman barunya. Bila anak-anak berperilaku seperti bos, sampaikanlah bahwa hal tersebut tidak baik dan tidak benar. Pembahasan selanjutnya yaitu contoh dan implementasi. Yang pertama itu adanya lingkungan kelas. Dapat kita lihat dari gambar tersebut bahwa
bergotong royong di saat pembelajaran sudah selesai ini menumbuhkan rasa tanggung jawab kita kepada lingkungan, sehingga kita bisa menjaga dan melestarikan lingkungan dengan baik. Dan gambar yang kedua itu seorang guru sedang mengembangkan semangat belajar dan berdiskusi antara sesama teman. Ini menumbuhkan rasa kepercayaan diri siswa atau diri kita sebagai murid agar lebih aktif dan dalam bersosialisasi. Yang kedua itu lingkungan kampus. Dalam gambar tersebut sedang melaksanakan UKM. UKM itu bertujuan untuk mahasiswa agar lebih aktif dalam bersosialisasi dan membangun kepercayaan emosi dan lain sebagainya. Yang ketiga, adanya lingkungan kerja. Dapat kita lihat dari gambar berikut bahwa seorang pekerja dapat membaur sesama rekan kerja itu agar mereka bisa menumbuhkan sikap peduli dan emosi antar sesama rekan kerja. Yang terakhir ada lingkungan masyarakat. Dapat kita lihat dari gambar berikut jika seseorang masyarakat itu sedang bergotong royong membersihkan lingkungannya agar masyarakat dapat menumbuhkan sikap kekeluargaan antara satu dengan yang lainnya. Dan sikap keluarga saling membantu dan peduli sesama. Yang terakhir yaitu jelaskan implementasi dalam di era digital. Kids Revolution Industri 4.0 menggunakan kecerdasan pembuatan atau artificial intelligence dalam penerapannya. Lalu bagaimana dengan Society 5.0? Dikutip dari cao.go.jp, Society 5.0 adalah revolusi industri yang dirumuskan oleh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada bulan Maret 2017 di pameran CeBIT Hannover, Jerman untuk menangani segala permasalahan yang terjadi di Jepang dan baru diresmikan pada 21 Januari 2019, di mana pada saat itu Jepang sedang mengalami sebuah tantangan berkurangnya populasi yang membuat penduduk atau pekerja usia produktif berkurang, sehingga Jepang berusaha memperbaiki kondisi tersebut dengan menerapkan Society 5.0. Society 5.0 ini sendiri menjadi sebuah solusi dari revolusi industri 4.0, di mana banyak masyarakat beranggapan bahwa industri 4.0 akan menggunakan mesin-mesin berteknologi canggih yang akan meningkatkan jumlah pekerja yang dilakukan oleh tenaga manusia. Society 5.0 ini dapat diharapkan menciptakan nilai baru melalui perkembangan teknologi canggih, dapat mengurangi adanya kesenjangan antara manusia dengan masalah ekonomi ke depannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.